Jadi 2015 Om As udah pakai RDF, udah pakai chiller. Iya. Jadi kalau penghobi koi ngomongin RDF dan chiller saat ini tahun 2015 udah pakai. Halo Sobat Onelito, jumpa lagi di channel Onelito Koi. Nah, hari ini saya ada di rumah penghobi senior. Ya, sebenarnya pasti banyak yang udah tahu siapa itu Om Asnanto dengan nickname Sun Gokoi. Nah, kali ini kita lihat nih, kita lagi ngapain sih. Jadi sebetulnya kita lagi mau merenovasi kolamnya. Nih, kolamnya katanya sudah running 7 tahun. Nah, ada dibongkar sama Mr. Omen tuh. Mr. Rodi lagi enjoy di bawah. Jadi kolamnya ada 7 tahun running dan mau di renov katanya biar lebih jos. Ini RDF. RDF-nya juga boleh dibilang generasi lama ya. Nah, kolamnya ini trickle-nya juga gede banget nih, buset. Nah, ini tadinya filter kita bongkar semua. Yang menggunakan sistem pemipaan atau leher angsa, jadinya dibikin double wall. Chillernya juga nih, evaporatornya mau dipindahin ke atas, ke sini nih, biar lebih rapih katanya. Sama di trickle ini nggak ada lubang backwash, jadi biar bisa di backwash nanti kita mau coring di pinggiran sininya nih. Mana nih? Nah, di sini nih, minta di coring. Kolamnya modelnya ngolong ke bawah. Kalau kata Om Firdaus ini kolam gorong-gorong 5.0. Modelnya begini katanya, ada gorong-gorongnya. Wah, lumutnya tebel banget itu. Kolam 7 tahun, lumutnya udah ada kali itu 3 cm itu. Karpet Turki. Iya, kayak karpet Turki ya. Nah, ini juga lagi mau dipapas lagi buat bikin jalur kabel sama Mr. Omen. Karena colokan listriknya adanya di sini nih, guys. Tuh. Tapi kesininya nggak ada jalur kabel. Jadi biar rapih, kita bikinkan jalur kabelnya. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjutkan pekerjaan kita. Stay tune terus. Nah, karena ini renovasi, jadi kita nggak bikin gambar kerja yang canggih-canggih. Jadi ini akan buat settlement, lalu mekanik lagi. Lubang backwashnya dia pipanya ada berapa sih? Itu di sebelah sana ada men. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini chamber pompa ya. Ya berarti sebenarnya kalau bicara ukuran sekat ngikutin yang lama ya, kurang lebih ya men ya. Coba kita hitung dulu. Ini panjang kali lebarnya berapa sih men bersihnya? 3 meter 17. 3 meter 17. Lebarnya berapa bersih? 90. Kedalaman ini berapa? Kedalamannya 100
115. Dia turunnya kemarin airnya 20 cm ya men, ini ya? Ini mah udah 15 ya. 15. Bibir kolam. Banyak gitu. Nggak, berarti turun air harus 15 cm. Kalau nggak ntar RDF-nya luber. Kan ngikutin ukuran ini, ngikutin ukuran ketinggian RDF. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita gambar dulu sketsnya. Oke guys, Sobat Analito, kita bikin dulu sketsnya. Jadi saya nggak bikin gambar secara proper sih, tapi paling nggak tukang kita bisa paham dan bisa mengerjakan. Oke, ada chamber pompa. Ini kita kasih 20 cm startnya. Ini kita nggak bisa kasih terlalu jauh spare-nya karena kedalaman chambernya itu total dari bibir teratas sampai rantai itu hanya 115 cm. Jadi kalau kita bikin terlalu dalam, terlalu pendek ya sekatannya, maka nanti ruang media yang terendam air itu sangat-sangat sedikit. Ini biasanya saya bikin settlement di dasar itu 20 cm, tapi kalau ini karena pendek chambernya, jadi ini saya kasih 10 cm aja. Memang agak sedikit minimalis ya. 10 cm. Ini sekatnya juga antar chambernya in total juga agak sedikit minimalis, 15 cm. Nah, sekatnya ini kita akan menggunakan material kalsiflor, jadi biar lebih mudah dalam pengerjaannya. Tampak sampingnya ya, kalau tampak atasnya kita akan buat lagi satu. Ini total 317 ukuran bersih atau ukuran dalamnya. Oke, sekarang saya mau ukur dulu ruang chamber bersihnya dapat berapa senti ya. Nah, setelah kita berkoordinasi dengan Mr. Omen, kita estimasikan chamber settlement pertama ini di 65 cm, chamber keduanya itu di 55 cm, chamber ketiganya 50, chamber keempatnya 50, dan chamber terakhirnya lebarnya juga 50. Nah, ini chamber backwashnya saya udah nggak hitung karena nggak ada yang kita rubah-rubah. Oke, dengan begini kita kasih juga bersih untuk double wall, flow airnya kurang lebih nanti sekitar 11 sentian lah kurang lebihnya. Jadi harusnya masih oke, flow-nya masih bisa bagus, bisa tinggi. Kalau emang mau diputer sebanyak 2 kali lah paling enggak gitu ya, perputaran dalam 1 jam, tidak terjadi tekor lah.
di pompa chamber pompanya. Iya, sekarang kita gaskan. Nih yang dimaksud tadi ada retakan tuh antara cor-coran struktur dengan finishing top levelnya. Bergaris kan? Nah, ini karena waktu pas ngeplurnya, finishingnya tadi kata Omen kurang dibersihkan dan kurang dilembapin. Nah, tuh makanya dia struktur cornya beda banget ya. Tuh masih ada kotoran kelihatan tuh, harusnya bersih tuh, nggak boleh begini nih. Jadi tidak nyatu. Tadi waktu pas diketok juga cemen banget ya men ya. 2 kali keduk. Jadi tidak menyatu, makanya dipahat sebentaran aja 2 kali geduk, 3 kali geduk dia udah somplak. Ilmu dari Mr. Omen. Ilmu baru rasa lama katanya. Ini Mr. Omen ini kalau anak lama pasti tahu, temennya Dono Kasino Indro, Omen. Nah, untuk pompa chillernya nanti kita ambil jalur sebelah sini aja. Ya, dari kiri sampai mentok. Lewat bawah situ baru nanti naik ke atas. Karena evaporatornya mau ditaruh di atas. Sebelumnya kolam ini menggunakan MBBR. Tuh, segini banyaknya MBBR-nya tuh. Buset. Nah, direnovasi, Om Asnanto nggak mau lagi pakai MBBR. Dia bilang dia mau pakai media super premium dari PC Pro, Prime Cube Pro, yang performance-nya #1. Biar apa? Biar menang KC lagi katanya. Sekarang kita mau cutting dulu buat bikin sodetan supaya kalsi floornya nanti tinggal masuk. Stop. Jadi gampang. Pengerjaannya juga jadi rapih. Nah, ini juga trickle-nya nanti kita modif-modif dikit biar airnya nggak ngeces. Ini kan karena dia lurus ya dari bawah, jadi suka ngeces nih di sini nih. Nah, ini biar nggak ngeces nanti kita tambahin apa namanya, kayak janggutan disebutnya, biar airnya langsung ke bawah. Gila, trickle gede banget coy. Cihuy ini ngisinya ini. Om, Nah, ini kan kolam yang gua tahu kan udah pernah renovasi 7 tahun yang lalu dari pertama kali. Pertama kali tahun berapa kolam ini ada? ini kolam udah cukup lama ya, kira-kira 13 tahun lah. Ini kolam udah 12 sampai 13 tahun lah. Dari awal sampai sekarang kurang lebih 13 tahun. Iya. Terus kan di tengah-tengah sempat renovasi. Iya. Nah, dari renovasi itu sampai ke titik ini berapa tahun? Terakhir itu renov tahun 2015, cuma hanya pemasangan RDF sama chiller. Oh, 2015 itu. Jadi 2015 Om As udah pakai RDF, udah pakai chiller. Iya. Jadi kalau penghobi koi ngomongin RDF dan chiller saat ini tahun 2015 udah pakai. Nah, terus kenapa direnov lagi Om? Gini, ini kan sebenarnya kolamnya kolam awal-awal tuh kolam sangat sederhana ya. Cuman hanya ada kolam sama filter yang kalau menurut saya sih ya kecil banget lah. Untuk ya hanya sekedar miara koi gitu kan. Iya. Baki belum ada, RDF belum ada, chiller belum ada. Itu sekitar tahun 2012 ya, 2012 2013 lah itu ya. Nah, terus kan kita kan keeping koi kan berkembang terus ya. Apalagi ketemu sama temen-temen kois gitu ya. Racun. Ya, racun gitu kan. Nah, jadi berjalannya waktu sekitar tahun 2015 saya pikir
mau pasang RDF. Kenapa mau pasang RDF? Gini, waktu itu kan ini kan cuman Vortex, Brush, Matala, sama Kristar Bio. Oh, Kristar Bio. Dikit banget deh gitu untuk biologisnya kecil banget kan. Mekaniknya coba Brush sama Matala doang kan. Matala kan bisa fungsi bio sama mekanik kan. Terus tiap minggu kan saya harus cuci. Oh, jadi tiap minggu tetap back wash tuh waktu itu tuh? Iya, repot ya kan? Iya. Terus akhirnya waktu itu awal-awal teman-teman tuh mulai ada beberapa teman yang memang sudah pakai RDF gitu kan di teman-teman komunitas kita kan. Nah waktu itu juga saya ya tertarik gitu loh kan pakai RDF. Terus saya sudah ngomong sama istri, gimana kalau kita pakai RDF? Karena RDF kan waktu itu kan bukan barang murah gitu kan. Saat ini aja mahal apalagi saat itu gitu kan. Dia bilang ya udah pakai aja daripada kamu setiap hari saya ngeliat kamu harus gini-gini kepleset jatuh repot kan gitu kan. Jatah hari Minggu berkurang berapa jam ya kalau back wash kolam dulu ya. Iya, akhirnya ya udah tahun 2015 saya pakai RDF. Oh, berarti chamber RDF ini memang baru. Ya, istilahnya nambah ya. Iya, nambah. Tadinya ini kan floor lantai semua. Jadi begitu pasang RDF ini dibobok. Makanya saya bilang kolam saya itu sebenarnya kolam tambal sulam. Iya, makanya ini pipa-pipanya juga melintang sana sini ya. Iya, melintang sana sini. Udah gitu kan sekalian pasang RDF terus pasang chiller juga 2015. Tapi waktu itu chamber saya nggak ngapa-ngapain. Saya terus terang aja, chamber saya itu kan pakai sekat antar chamber itu kan pakai pipa paralon. Arangsa. Ya, dan waktu itu kan mungkin udah umum ya, pakai pipa kan ya. Tapi kalau zaman sekarang pakai pipa mungkin diketawain kan. Ya nggak salah, tapi memang sesuai tujuan aja. Iya, benar. Ya kan? Cuman saya berpikir gini, nggak akan maksimal flow-nya gitu, nggak rata gitu loh, ya kan? Cuman hanya dilalui oleh arus itu aja yang mungkin akan terbatas efektif. lah ya, terbatas betul. dari besaran pipa ya. Betul. Jadi waktu itu kan saya antar chamber pakai pipa. Nah berjalannya waktu saya pikir-pikir, sudahlah, saya renov aja gitu kan. Nah, diskusilah sama kamu, konsultasi gimana kalau kita beresin ini sekalian gitu kan. Nah jadi akhirnya ya udahlah saya ambil inisiatif, saya ganti dari pipa ke double wall. Kenapa? Bertepatan juga saya sebenarnya waktu itu di filter pertama ini kan MBBR kan? MBBR ya. Nah MBBR udah sekian tahun saya pakai MBBR. Pada satu titik saya berkesimpulan, udah MBBR ini saya nggak mau pakai lagi gitu. Ya apa kan? alasannya Om? Sebenarnya MBBR ini bagus ya untuk efektivitas untuk nitrifikasi ya? Iya, nitrifikasi amoniak itu tuh sangat efektif. Cuma karena chamber saya ini kan kecil, sehingga hasil dari MBBR itu kan pasti ada bakteri ya debu halusnya karena matinya bakteri-bakteri yang sudah terurai lah ada luasa ya, terurai lah kan. Sehingga chamber berikutnya itu kotor. Mengendap. Jadi karena untuk efektivitas akhirnya saya pikir MBBR saya angkat aja lah. Ya itu memang yang suka kita info juga. Kalau MBBR itu sebaiknya setelah MBBR itu memang harus ada filter mekanik lagi. Betul. At least ada 2 chamber lah buat nahan si lumpur halus tadi gitu. Cuman karena memang chambernya terbatas, nggak bisa kita bikin banyak. Jadi mau nggak mau harus ada yang dikalahin. Betul, ada yang dikalahin gitu. Kalau seandainya chambernya cukup luas, mungkin saya tetap akan pertahanin gitu. Satu, kedua, karena ini kan udah lama, ya kan MBBR ini kan dan nggak pernah ganti media. Saya rasa efektivitasnya itu akan menurun. Kalau mau ya berkala akan medianya diganti. Ganti gitu lagi gitu. Iya, K1-nya atau misalnya helixnya kita ganti. Biar lebih fresh terus gitu ya. Betul, ya, jadi biar bisa maksimal. Betul. Itu aja. Tadi udah dibikin sketsnya nih Om. Ntar ya gua ambil dulu Om. Jadi nanti ini chamber satunya nih setelah RDF ya. Dapat estimasinya 65. Tapi nanti kalau kita udah setting pipa yang 6 in kali 2, kita usahain tetap di 65. Betul. Tapi kemungkinan kalau emang harus geser sampai 70. Oke.
Nah, double wallnya itu luar ketemu luarnya 15 cm, berarti sisi dalamnya masih ada sekitar 11 cm Oke. untuk flow-nya. Nah, terus chamber berikutnya itu 55, 50, 50 dan 50 sampai ke chamber pompa. Pompa. Nah, kalau misalkan ini sampai 70 berarti ini jadi 50 Om. Oke, betul. Gitu ya. Nah, jadi kita nggak ngorbanin 3 chamber belakang ini Om. Oke. Supaya chamber pompa ini volume airnya masih tetap banyak. Betul. Gitu. Karena takutnya kalau Om nanti mau nambah flow, Iya. nah jadi nggak tekor. Iya. Terus double wall ini kita cuma berikan untuk chamber 1, 2, 3, 4. Begitu masuk ke 5, ini single wall Om. Oke. Jadi langsung lewat dari atas. Betul. Kenapa? Dari pengalaman kita bikin kolam, kalau chamber pompa kita bikin double wall di sini, berarti kan dia turun ke bawah nih Om. Nah, ini akan mengurangi flow air. Balik lagi ketika Om mau nambah flow dari pompa, kadang-kadang lebih tekor karena dia butuh waktu Iya. untuk lewat dari bawah lagi kan. Toh at the end sebenarnya kan sama Ya, aja. sama aja. Gitu. Cuman perpindahan aja gitu. Iya, jadi akhirnya yang belakang kita nggak pasangin double wall tapi single wall aja. Oke. Nah, terus kalau ngikutin dari ketinggian water level yang lama, kita kan nggak ngerubah water level ya, karena kan nanti RDF juga tingginya Iya, sama. betul. Jadi udah dihitung, chamber pertama ini kita start turunnya tuh 20 cm dari bibir chamber. Oke. Turun ke sini selisih 2 cm, 2 cm, dan 2 cm. Gitu. Dan ini kan kalsi floor nih Om. Amit-amit nih in case Om pasang pompa, oh masih tekor. Masih aman Om. Kenapa? Karena kalau kalsi floor kita tinggal gerinda dikit aja. Oke, bisa turun Bisa nih. turun. Iya. Adjustmentnya lebih gampang. Iya, oke. Dibandingin cor. Kalau cor setengah mati. Kalau kalsi floor lebih gampang. Kayak gitu. Nah, terus ketinggian dari bawah chamber settlementnya, biasa kan gue bikin 20 nih Om. Karena ini chambernya Terlalu cetek. pendek kan, cuma 115 cm, jadi cuma bikin 10 cm aja. Oke. Gitu, mau nggak mau, karena kalau lu bikin terlalu tinggi, Ya, ruang penyimpanan medianya jadi sedikit banget. iya. Memang. Sedangkan lu kan pengen maksimalin media kan. Iya, betul. Karena Gitu. dulu juga rata-rata 10 sih. Karena ya memang sih ini terus terang ini kolam kan bikinan sendiri ya. Bikinan sendiri teman yang sama teman berdua gitu. Dia yang gambar, tukang yang bikinin, kita yang ngawasin gitu. Makanya waktu itu kan ya pengetahuan kita mengenai kolam kan nggak semaju sekarang Iya. gitu kan. Informasinya belum Iya, belum betul. sekarang. Cuman yang bagusnya masih ada bagusnya. Pipa yang tertanam di sini bottom drainnya udah 4 in. Udah gede-gede lah. Udah gede. hitungannya. Jadi kita nggak usah pusing lagi. Kalau seandainya tertanam 3 in aja mabok dah. Ditambah Iya. juga sebenarnya secara bentukannya masih enak untuk kita modif. Nah, terus satu lagi Om. Kemarin kan diskusinya kan chamber 1 ini kan mau dikosongin nih Om. Yep. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, ini kita bisa tempatin jet mat juga nih. Bisa aja sih. Jadi lumayan Om buat nambah polishing. Supaya Oke. debu halusnya kan tetap dari RDF kan sebenarnya ada yang lepas Ada kan. masih lolos ada. Nah, kita filter lagi di sini nih Om. Iya. Nah, jadi di sini udah nggak ada mekanik. Di chamber berikutnya, chamber 2, 3, dan 4, ini kita bisa maksimalin misalkan Om mau pakai biologis, PC Pro, baru terakhirnya misalkan mau oyster misalkan. Jadi ruang medianya jauh lebih besar lagi Om. Iya, iya. Gitu. Nah, karena kalau misalkan di sini dikosongin, di sini kita kasih jet mat, ruang biologisnya kan jadi sedikit. Iya, betul. Gitu. Jadi kita manfaatin aja nanti. Boleh. Tapi bisa tetap kita dop juga. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, itu yang alasan utama saya kenapa saya mau robah flow in output dari RDF ini karena pada saat ya seperti kita awal terbilang kalau mau amit-amit nih kalau misal chamber ini kita mau ngapa-ngapain tuh saya nggak bisa ngunci air kolam. Iya, nggak bisa kunci kolam. Jadi kalau kita tarik garis lurus terus pasang kening naik ke atas, kita tinggal dop, jadi air mati di RDF. Yes. Ini bisa kita keringin gitu. Betul. Loh. Jadi Nah, itu. chamber manapun yang mau di maintain, Ya. airnya bisa kering hanya chamber itu doang. Betul. Gitu. Jadi nggak pusing. Jadi nggak buang air banyak, Iya. ikan tetap stabil gitu ya. Ya. Oke, kalau begitu, kebetulan udah mau jam 12, lapar guys, kita makan dulu yuk.
pipa udah di connect ulang, udah rapi. Gosok terus sampai mulus, sampai rapet. Wih, sampai licin, coy. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onelito Koi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Sobat Onelito, saya sudah berada di rumah Om Asnanto lagi untuk memberikan progres final dari renovasi kolamnya Om Asnanto. Jadi proses pengerjaan daripada renovasi kolam Om Asnanto ini udah selesai. Kita udah setting-setting media, kita udah running kolamnya. Baru isi air pertama dan ini juga baru kita nyalain. Kita juga pengen tahu nanti hal apa aja yang harus kita setting kembali ya. Biasanya sih adalah yang kecil ya, kayak skimmer atau mungkin water level yang harus di-adjust gitu ya. Itu pasti kita lakukan. Nah, sekarang Om Asnanto udah datang. Om, Woi, kita ngobrol sini nih Om. Nih kita ngebelakangin kolam lah ya, biar view-nya enak. Jadi gimana hasil daripada renovasi ini Om? Menurut Om Asnanto gimana? sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Dalam hal apa Om? Sebenarnya masalah utama saya itu kan cuman hanya output RDF itu yang saya harus bereskan karena ada sesuatu yang membuat saya tuh kurang puas lah sama dengan sekat antar chamber gitu kan. Sekat antar chamber itu tuh dulu kan saya pakai pipa paralon, sekarang saya pakai double wall gitu kan. Kalau menurut saya itu lebih efisien ya untuk penempatan ruang media sama dengan perpindahan flow itu lebih merata gitu. Nah, itu tujuan utama saya. Sama dengan ini apa? Merenov air mancur ini nih. Dulu air mancur ini kan sudut jatuhnya air itu kan terlalu tajam ya. Sampai keluar ya. Keluar sih enggak, cuma terlalu tajam jadi suara air mancur yang diproduksi itu Waterfallnya, bagian waterfall, oke. Air terjun air mancur saya. Makanya gue bingung. Kok jadi air mancur? Kayak kolam di Dufan. Iya, air terjun. Nah, apa ini waterfallnya gitu loh. Jadi suaranya itu tuh kan berisik banget gitu kan. Ya, ini udah beda banget ya sekarang beda ya. banget. Jadi yang pertama sebenarnya yang mau direnovasi sebenarnya ngebenerin flow ya, flow di chamber itu yang pertama. Terus kemarin juga temuan kita kayak pipa-pipa sambungan yang RDF karena ini kembali ya teman-teman, ini bukan kolam yang dari awal sudah disetting menggunakan RDF atau apapun juga enggak. Jadi ini udah generasinya ada 5.0 nih sebenarnya. Jadi udah berapa kali renovasi gitu. Tapi dari renovasi yang dilakukan selalu mempertahankan struktur utama. Jadi tidak pernah melakukan yang namanya bongkar total. Nah kebetulan memungkinkan. Jadi nggak ada BD-BD yang harus kita ganti lah secara flow. Jadi masih memungkinkan. Nah kemarin ketemuannya kayak ada sambungan pipanya yang masih ada rembesan ya, halus-halus gitu kan. Terus yang tadinya kalau lagi backwash airnya nggak bisa dikunci ya Om ya? Iya, jadi kalau backwash
air kolam itu Ikut nggak kebuang. Iya, ikut kebuang, nggak bisa Nggak bisa dikunci. Ya, sekarang udah bisa dikunci gitu ya. Iya. Terus medianya juga jumlahnya di dalam chamber filternya juga jadi Jadi bertambah. berkembang. Ada berapa kali lipat Om nambahnya Om? Jadi gini, dulu karena pakai pipa ya kan, sehingga ruang media itu tuh jadi kecil. Oke. Nah sekarang kita jadi dibikin double wall. Jadi secara volume itu kan ruang media itu jadi bertambah, Lebih besar ya. Terus temboknya kan lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Daripada double wall sebelumnya. Jadi ya? volume chamber itu makin besar sehingga media yang bisa kita taruh itu makin banyak. Lebih banyak. Tapi itu boncos bos. Jadi saya media yang lama yang tersisa itu saya harus nambah 15 dus lagi PC Pro. Nah, 15 box sekali masuk tuh. Nggak kira-kira. PC Pro mantap. Itu pun udah di mix sama yang lama sebenarnya. Iya, ya. itu Bukan udah pure di-mix. bukan pure istilahnya baru semua medianya enggak sih sebenarnya. Jadi yang bisa dipakai tetap dipakai. Iya, gitu kan. betul. Terus kemarin yang nggak ada oyster sekarang jadi satu chamber ada oyster. Ada oysternya gitu ya. gitu. Terus perapihan ya banyak pipa-pipa yang sebenarnya kita udah nggak perlukan. Kemarin kita bobok, kita tutup semuanya gitu ya. Terus memang sih yang paling buat saya pribadi paling nyaman ngelihatnya adalah ya lebih bersih ya gitu ya. Jadi Iya. tatakan RDF-nya yang tadinya menggunakan kayu sudah lapuk ya cukup riskan juga ya. Mungkin suatu Iya. saat bisa patah. Ya itu pertimbangan juga sih. Ya sekarang udah jadi pakai beton gitu kan, terus jalur kabelnya juga udah jauh lebih rapi. Jadi kalaupun misalkan ada, kita bilang apa ya, misalkan mau ganti pompa lah ya gitu ya. Iya. Kalau kita mau ganti pompa, sekarang nggak usah ribet-ribet karena jalur kabelnya udah disiapin semuanya. Betul. Jadi tinggal buka tutupnya dan bisa ditarik keluar kabelnya gitu kan. Betul. Nah, jadi yang paling kerasa banget sih memang yang pertama noisy-nya ya. Jadi tadinya berisik banget, sekarang jadi nggak berisik, Iya. gitu kan. Terus jatuhnya waterfall juga di kolam jadi halus ya. Iya, Nih halus. kita lihat yuk, gitu. Oke, Sobat Onelito nih, waterfallnya jadi bener-bener, waduh halus banget, gitu ya. Ini halus banget. Ya kolamnya belum kelihatan kinclong, ya ini baru bener-bener air pertama ya. Baru bener-bener pertama kali ngisi ya. Betul. Jadi ini baru tes running, ntar dia pelan-pelan juga akan jadi bersih. Nah, kalau kita dengar biasanya kalau saya bikin video di sini tuh kan berisik banget ya Om ya. Nah, ini jadi bener-bener apa ya, enak ya ngomongnya Iya, ya, gitu. betul, Dan betul. gimana Om, dari penghuni rumahnya juga sekarang gimana setelah ngedengar ini running? Ya sebenarnya ini main concern dari orang rumah juga, itu selalu komplain mereka itu berisik banget sih itu air terjunnya gitu kan. Saya bilang ya itu masih direnov kalau mau lebih halus Halus. airnya. Nah, sekarang kan sudah halus nih. Terus kemarin orang rumah bilang gini, kok kencengan suara pompa Pompa air rumah. Gimana suara air terjunnya gitu. Iya, jadi manfaatnya jadi banyak ya setelah lakukan renovasi ini ya. Renovasinya sebenarnya nggak gede ya ini ya, minor banget ya. Tapi minor. efeknya banyak gitu ya. Ya sebenarnya main concern saya itu adalah chamber, sekat antar chamber sama output RDF. Itu aja main concern saya gitu loh. Dan akhirnya ternyata bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu loh. Iya, jadi sehingga bisa- maksimal banget gitu loh. Bisa dapat semuanya lah, Dapat gitu ya. Terus juga kalau kita lihat yang tadinya di ujung sini ada evaporator, sekarang evaporatornya ada di atas. Ya itu jadi memperpendek jarak juga antara mesin, Outdoor, outdoor ya. kompresor sama si coilnya ya, Iya. sama si evaporatornya ya. Jadi pendinginannya nggak terlalu ekstra, kerja Iya. keras. Sama ini Dapat bonus ini nih. Ya, yang tadinya atapnya boleh dibilang cukup remang-remang, sekarang udah clear. clear. Wah, ini terima kasih PVC atapnya Solar pakai solar tub flat ya. Ini solar tub flat, tebelnya 1,2 mili. Nah, cuman ini nggak semua rangka atau atap bisa pakai 1,2 mili ya. Sebenarnya kita gambling kemarin Om ya. Iya betul. Tadinya sebenarnya rekomendasinya pakai 3 mili, tapi kemarin kita coba pakai 1,2 mili karena pertimbangannya juga di sini rangkanya cukup rapet tuh. Kebetulan rangkanya rapet. Jadi pakai yang 1,2 mili dia masih bisa megang dan tidak bergelombang. Dulu kan rumah belakang kan belum dibangun, kafling belakang belum dibangun. Jadi untuk sinar matahari itu
sangat banyak gitu ya. Cukup lah untuk masuk kolam gitu loh. Tapi Ya. sejak kafling belakang rumah udah dibangun, cahaya matahari itu saya berkurang jauh. ya. Makanya saya harus roba untuk yang lebih transparan atapnya ini. Ya, jadi ini Biar benar-benar sinar kayak bisa masuk. kayak kaca ya jadinya. Jadi kayak kaca. So, harusnya ini bisa jauh lebih maksimal keeping koi-nya bisa kembali menjadi GC. Ya, Kalau ya. keeping kontes, ya kan? Enggak lah, ini cuma hanya mau memaksimalkan kan tempat yang ada aja. Oke. Sobat Onelito, berarti sudah selesai tugas dan tanggung jawab saya untuk bantu Om Mas Nanto merevisi atau merenovasi kolam yang sudah ada ini, yang sudah running. Mungkin kalau nggak salah 7 tahun yang lalu sebenarnya ini udah running ya, Iya. gitu ya. Saya cuma membantu memaksimalkan dari apa yang sebelumnya belum ada, ya kita coba bantu aja gitu. Jadi kita nggak merekomendasikan untuk wah bongkar total gini gitu, nggak. Selama kita masih bisa mempertahankan yang lama, memodifikasi untuk apa ya, meregenerasi lah ya, meregenerasi. Jadi secara kos nggak terlalu berat, jauh lebih ringan. Yang tadinya biayanya buat bikin kolam kalau kita rombak banyak, sebagian bisa kita alokasikan untuk beli media yang powerful dari PC Pro. Gitu. Tapi kan hasilnya maksimal. hasilnya maksimal. Iya. Tuh dengerin nih, ini penghobi senior mengatakan PC Pro itu tidak diragukan gitu. Oke, Sobat Onelito, thank you sudah menyaksikan liputan kita kali ini. Jangan lupa keep koi harus happy, karena Onelito Koi make hobbies happy. Bye bye.